Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program kesayangan kita, Suara Perempuan Muslimah. Kali ini kita akan membahas sebuah keberadaan komunitas yang istimewa, di mana anggotanya adalah para ibu yang gemar sekali menulis, dan nama komunitasnya sesuai dengan spesifikasinya, komunitas ibu-ibu doyan nulis. Dan bersama kita di tengah-tengah telah hadir Mbak Aprianti Larenta, salah satu penulis produktif dari komunitas IIDN, ya Mbak ya. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Mbak Divi, terima kasih, alhamdulillah baik. Mbak, komunitas ini dibentuk pada bulan Mei 2010, ya, betul jadi sekali. paling tidak sudah mau 3 tahun. Betul. Gitu. Nah, Mbak, untuk Mbak Apri sendiri bergabung di komunitas itu sejak kapan Mbak? Sejak 2011. 2011. Iya, sudah setahun. Sudah setahun Iya. ya. Apa sih sebenarnya yang menggerakkan Mbak Apri untuk bergabung di komunitas ini? Iya, kebetulan saya memang gemar menulis dan saya juga seorang ibu rumah tangga. Jadi saya pikir komunitas ini tepat untuk saya berekspresi, berkarya, karena di sana mungkin awalnya saya berpikir, kalau saya bergabung pasti saya akan mendapatkan banyak ilmu, terutama tentang dunia literasi. Karena itu saya bergabung dengan mereka. Gitu ya Mbak. Iya. Nah, apakah di situ komunitas itu anggotanya memang mereka yang sudah mahir menulis begitu? Oh, tidak. Tapi yang penting memang setiap anggotanya sebaiknya memang memiliki hasrat atau minat untuk menulis. Jadi Seperti minatnya itu. dulu saja sudah Betul bisa sekali. diterima. Betul sekali. Iya. Nah, Mbak, ceritanya gimana sih kalau menulis itu kan sepengetahuan Mbak Apri ya, itu mereka ini pasti ibu-ibu ini kan sibuk dengan kegiatan rumah tangganya, tapi menyempatkan diri untuk menjadi anggota. Nah ini kabarnya juga anggotanya sangat banyak ya Mbak? Betul sekali ya. Sekarang ini sudah hampir 6.000 anggota. 6.000 anggota. Tepatnya 5.850 ya. Dan itu tersebar di Indonesia? Betul, di mancanegara. Mancanegara. Juga. Iya, itu di mana betul. aja Mbak? Di Amerika, Australia, di Emirates Arab, Dubai, seperti itu ya. Dan di Eropa di Jepang juga ada juga ya. Semuanya ini, dan mereka saling berkomunikasi satu sama lainnya. Iya. Bentuk komunikasinya bagaimana Mbak? Bentuk komunikasi yang utamanya adalah melalui Facebook, karena kami di sana ada grup terbuka IIDN, jadi kami saling berkomunikasi di sana. Di grup ini adalah grup terbuka, jadi setiap anggota bisa berinteraksi di sana seperti itu. Oke. Nah Mbak, ada yang bilang, atau banyak sekali memang yang bilang bahwa agar otak tetap berpikir positif itu diantaranya dengan membiasakan menulis. Betul sekali. Nah, bisa nggak sih Mbak diceritakan apa sih yang dirasakan yang berhubungan dengan kita selalu berpikiran positif dengan kegiatan menulis itu, kalau dari pengalamannya Mbak Apri sendiri? Kalau dari pengalaman saya begini, setiap kejadian, kebetulan saya orang yang senang mengamati, ya, saya mengamati tingkah laku manusia, apa yang saya suka atau yang tidak suka. Nah, dari situ saya ingin menuliskannya. Mungkin kalau saya mengatakannya langsung ke orangnya mungkin tidak baik atau bagaimana. Jadi saya menuliskan apa yang saya pikirkan lewat tulisan itu. Karena saya di sana bisa berekspresi tanpa menyinggung siapapun. Karena itu ditujukan bukan untuk secara langsung ke person itu, tapi secara umum dengan bahasa yang lebih indah yang tidak menyakiti, mungkin seperti itu. Kalau menurut pribadi saya seperti itu. Nah, tapi kan itu kalau akan dituangkan dalam sebuah karya. Tapi kalau misalnya ini untuk mereka yang masih awal, baru saja punya niat, begitu ya. Apa yang harus dikerjakan? Apakah membuat catatan-catatan kecil? Betul sekali. Tapi terutama kalau kita memiliki minat untuk menulis, yang utama adalah kita harus membaca. Karena itulah sumber inspirasi kita. Dari bacaan kita bisa, satu kalimat bisa membangkitkan inspirasi kita untuk menulis lebih lanjut, untuk dikembangkan seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ibu-ibu yang ingin mengawali minatnya di bidang penulisan, lebih baik mungkin mengamati kegiatan anak, misalnya kegiatan sehari-hari. Anakku sudah mulai numbuh gigi, seperti itu misalnya. Bisa dituliskan di dalam catatan-catatan kecil, mungkin sebagai awalnya ya, langkah awal. Nah, dari situ nanti bisa dikembangkan dengan memilih kosakata yang lebih baik. Tapi utamanya adalah untuk mengambil ide, karena tanpa ide kita tidak bisa menulis. Iya, jadi kita harus mengambil, dan ide ini didapat dari apa saja ya.
Dan dari sekitar kita. kejadian sehari-hari Betul begitu. sekali, betul Oke. sekali. Nah, Mbak, yang menarik adalah tadi bahwa ternyata jarak jauh dari para anggotanya ternyata masih bisa berkomunikasi, Oh, iya. gitu ya. Nah, itu bentuk komunikasi, bukan bentuk komunikasi, artinya isi komunikasinya yang dibicarakan tuh sebenarnya apa sih? Oh, itu beragam dari tentang dunia kepenulisan, utamanya memang seperti itu, karena ibu-ibu yang bergabung di sana mereka ingin mengembangkan, ingin mengenal dunia kepenulisan lebih lanjut. Karena itu biasanya yang utamanya kami diskusikan adalah tentang kepenulisan itu sendiri, dan tentu juga dengan beragam macam topik ya, seperti persoalan rumah tangga atau persoalan anak, tentang kesehatan, tentang parenting, seperti itu. Dan kebanyakan yang diminati oleh pembacanya sendiri itu karya ibu-ibu ini lebih banyak apa karyanya? Di dasarnya. Terutama sekali mengenai keluarga ya, Keluarga. seperti kesehatan anak, atau bagaimana mendidik anak dengan baik, seperti itu. Itu biasanya buku-buku yang lebih diminati oleh ibu-ibu, karena memang kebenaran kami ini semua ibu rumah tangga, jadi itulah topik yang disukai, seperti itu. Gitu. Nah, yang dirasakan oleh Mbak Apri sendiri setelah bergabung dengan komunitas ini, kan ini kan tidak hanya menyalurkan hobi atau bakat saja, tapi juga lebih kepada ada bisnis kecil-kecilan begitu yang bisa dibangun oleh para ibu ini. Oh ya. Gitu. Nah, dari sisi pendapatan atau finansial bagaimana yang dirasakan oleh Mbak Apri sendiri dan juga para ibu di komunitas ini? Kebanyakan ibu-ibu mereka sambil belajar kepenulisan, mereka juga mengadakan bisnis kecil seperti itu. Jadi memanfaatkan waktu luang mereka di rumah saat anak-anak tidur seperti itu untuk berbisnis juga, karena tidak hanya chatting, tidak hanya menimba ilmu, tapi mereka juga berbicara tentang bisnis, seperti mereka, aku punya produk baru ini, seperti itu ya. Jadi kalau yang tertarik, mereka bisa berhubungan secara langsung seperti itu. Oke, jadi berarti masuk komunitas ini tidak hanya menjadi pintar menulis, tidak hanya mendapatkan ide-ide dalam penulisan, tapi juga kesempatan untuk berbisnis. Iya, begitu betul ya. sekali. Nah, Mbak, karya-karyanya ibu-ibu ini khusus untuk penulisan ya, tidak di bisnis yang lain. Itu karya-karya penulisan ini diterbitkan begitu? Iya, betul Oleh sekali. komunitas itu sendiri atau punya rekanan penerbit? Iya, jadi gini, karena sebagian dari kami juga memang mereka memang penulis, jadi mereka memang sudah menjadi penulis di salah satu penerbitan. Namun untuk anggota yang baru yang mereka baru berkecimpung, mereka belum bisa menembus penerbit mayor misalnya, mereka bisa mengajukan naskah yang mereka buat itu ke Inscript Kreatif, karena itu adalah perpanjangan dari IIDN itu sendiri. Jadi kami menyalurkan juga bakat-bakat mereka. Kalau mereka menelurkan karya, kami membantu untuk menerbitkannya, untuk menjembataninya kepada penerbit mayor, seperti itu. Dan itu juga prosesnya sama ya dengan seperti penerbitan pada umumnya. Iya, karena itu banyak, itu penerbit mayor semua ya. Jadi, untuk editornya juga bisa dibantu oleh. Iya, karena anggota kami juga banyak profesional editor dari berbagai penerbitan juga dari berbagai media juga ya, tabloid seperti itu. Jadi intinya adalah para ibu-ibu atau siapapun sahabat Zaka TV jangan pernah ragu untuk menulis. Betul, gitu ya. Hanya punya niatan saja sudah bisa. Mbak Apri, kita akan lanjutkan lagi. Tentunya para sahabat Zaka TV juga ingin tahu apa sih yang dilakukan Mbak Apri, apa yang sudah diperoleh Mbak Apri di komunitas ini. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Sahabat Saka TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Apriyanti Larenta, salah satu penulis produktif di komunitas ibu-ibu doyan nulis. Mbak, tadi kan sudah cerita tentang komunitas ibu-ibu doyan nulis, siapa aja ada di situ. Kalau untuk bicara programnya sendiri, itu di komunitas itu programnya apa saja? Banyak sekali program yang ditawarkan oleh ibu-ibu doyan nulis. Setiap hari kami menawarkan banyak program, yaitu program tetap dari Senin sampai hari Minggu. Itu ada beragam pelajaran yang bisa diikuti oleh anggotanya, dari kelas memasak sampai kepada bagaimana membuat skrip film ya, seperti itu, atau kelas desain yang salah satu mentornya juga adalah saya. Kemudian juga kelas bedah buku, kelas ejaan yang disempurnakan, lantas ada juga kelas bagaimana cara menembus ke penerbit seperti itu. Itu masih banyak lagi kelas-kelas yang bisa kami tawarkan kepada Jadi anggotanya. bentuk komunikasinya tidak hanya chatting gitu ya, tapi ada juga ilmu yang didapat dan ada tatap muka langsung. Oh iya, kami sering mengadakan kopi darat melalui workshop atau offline, karena kami juga melakukan banyak event-event ya, terutama juga event kepenulisan seperti itu, dan biasanya itu diikuti oleh anggota-anggota yang tergabung di IIDN seperti itu. Gitu. Iya. Mbak, tadi panjang lebar Mbak Apri sudah cerita tentang IIDN-nya. Iya. Sekarang sahabat Saka TV juga pasti ingin tahu Mbak Apri ini bisa menjadi seorang penulis produktif gitu ya, bahkan dipercaya sebagai mentor, salah satu mentor di program-program dan itu ya hubungan dengan desain. Sahabat Saka TV penasaran, dan pastinya saya juga penasaran nih Mbak. Di depan kita ada 4 buku. Ya, judulnya Beautiful Design with Microsoft Word. Terus Microsoft Word for Design, Creative for Microsoft Word, semuanya tentang Microsoft Word. Dan itu adalah buku karya Mbak Apriyanti Larenta. Pertanyaannya adalah Mbak, apakah karena Mbak Apri ini mengulik tentang Microsoft Office-nya gitu, terus mengambil salah satu Microsoft Word itu menjadi bahan tulisan, atau ada cerita lain di sini? Oh, ceritanya ini sebetulnya saya tidak mendalami dunia grafis ya secara Tapi kenapa ini formal. buku-bukunya bagus dan ini penerbitnya juga nggak tanggung-tanggung loh Mbak? Alex Media. Alex Media. Dan Mbak, tadi barusan ada pengakuan bahwa ternyata Mbak Apriyanti tidak mendalami ini gitu. Tapi bagaimana buku ini bisa diterbitkan secara meyakinkan dan akhirnya juga bisa diterima di masyarakat? Ada ceritanya Mbak? Iya, ceritanya awalnya saya ingin mendalami agama Islam. Kemudian saya membeli sebuah buku di mana di situ ada doa-doa cantik sesudah sholat. Nah, setelah saya membaca doa itu, saya berkeinginan keras bahwa doa itu harus dibaca oleh seluruh keluarga saya. Nah, kemudian saya mengetik buat mereka, saya bentuk dalam ikatan bundel ya. Nah, kemudian setelah Diketik selesai, biasa, diketik maksudnya biasa, tapi kemudian kayaknya saya ingin memperindah gitu. Saya pikir gimana agar doa ini tidak terlupakan begitu saja, jadi perlu diperindah. Nah, pada saat itulah kemudian saya mendapatkan ide seperti itu. Kemudian saya mencoba, tapi hanya sederhana saja awalnya. Kemudian dari situ berkembang karena saya semakin penasaran, semakin saya sudah membuat bagus, tapi ingin lebih bagus lagi seperti itu. Nah, hingga kemudian saya menemukan metode sederhana bagaimana mendesain dengan huruf. Jadi semua desain-desain yang saya buat adalah dengan metode penemuan saya sendiri dengan huruf A, B, C. Diuntai tidak untuk membuat kalimat, tapi untuk membuat lampu hias atau membuat kaligrafi. Dan semuanya ada di sini ya Mbak? Iya, kita lihat ya. Jadi pastinya sahabat Saka TV juga penasaran gitu, bahwa mendesain itu tidak hanya lewat software khusus untuk desain, Photoshop begitu, tapi ini Microsoft Word bisa. Jadi dari rangkaian huruf-hurufnya, gitu. Ada yang kaligrafi Mbak tadi? Iya, ini kaligrafi. Jadi di sini ini semuanya sebenarnya dari rangkaian huruf. Apa Mbak bisa ditunjukkan? Begini, seperti ini lampu hias. Ini dia dari huruf I, huruf T. Jadi diuntai-untai, diulik-ulik gitu ya. Dan huruf O seperti itu.
Kalau yang ini sendiri, ini dia ada font-font tertentu yang berbentuk kaligrafi seperti itu, dan saya gunakan ini dengan metode saya sendiri, bisa seperti itu. Karena ada trik-trik kecil, kalau tidak mengerti trik yang saya gunakan tidak akan bisa seperti itu. Gitu. Dan semua triknya ini juga ada di buku itu. Mbak Apri bagikan untuk para sahabat Zaka TV dan juga pembaca yang lain. Ada semua di sini teknik-tekniknya. Nah, ini tapi kan paling tidak Mbak, untuk membuat buku seperti ini, dan ini kan teknis sekali ya, konsepnya begitu. Betul Paling sekali. tidak kan Mbak Apri sendiri juga harus mempelajari materinya supaya nanti lebih kuat dan bisa dituangkan menjadi sebuah ilmu yang di-share ke banyak orang. Nah itu dia, ini kelebihan metode yang saya temukan, karena metode ini sangat simpel. Sangat-sangat simpel. Itu kalau secara manual bisa kita bandingkan dengan bagaimana membuat kerajinan tangan seperti itu. Seperti kayak kita menjalin benang sekali. gitu. Jadi seperti bunganya, ditaruh di sini, ditaruh di sini. Jadi tidak seperti software desain lain yang membutuhkan teknik dan pengetahuan lebih untuk itu, tapi ini tidak. Sekedar mengetahui trik mudahnya, kemudian Anda bisa berkreasi tanpa batas dengan Microsoft Word seperti itu. Tapi paling tidak kan Mbak Apri juga harus mempelajari gitu. Nah, tadi kan sama Mbak Apri bilang saya tidak mendalami Microsoft Office ya atau Microsoft Word ya gitu. Tapi sebenarnya itu hanya iseng, dapat ilham karena ingin mendalami agama Islam. Tadi membeli buku-buku tuntunan doa, begitu ingin memperindah bukunya sendiri sekali. gitu. Nah, berapa lama Mbak mempelajarinya itu? Mungkin karena saya melakukannya dengan passion, saya tidak menghitung waktu berapa lama. Dan tidak merasa bosan. Benar sekali, karena apa yang kita kerjakan dengan cinta itu kita akan melakukannya tanpa mengenal waktu seperti itu. Jadi saya tidak tahu. Gitu ya. Secara jujur saya tidak tahu berapa lama, karena mengalir begitu saja. Proses kreativitasnya mengalir bersamaan dengan eksperimen saya seperti itu. Sampai pada akhirnya Mbak Apri memberanikan diri untuk menuangkan ini dalam sebuah tulisan yang akan dijual begitu. Karena ini juga awalnya saya tidak kurang pede ya, karena saya pikir saya bukan ahlinya seperti itu. Tapi kemudian banyak yang mendorong saya untuk membukukannya, karena pendapat mereka, sayang ini ilmunya. Semua orang mengenal Microsoft Word hanya untuk menulis, tapi tidak untuk mendesain. Jadi harus sharing ilmu. Saya pikir, oke. Karena awalnya saya tidak percaya diri, namun kemudian saya membaca hadis. Di situ kalau kita sudah meninggal hanya ada 3 yang amal terus berjalan. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Karena itulah setelah membaca hadis ini, saya menguatkan hati, kemudian saya menulis buku dengan niatan untuk berbagi ilmu. Mbak, kita lanjutkan lagi. Sahabat Zaka TV juga ingin tahu bagaimana akhirnya Mbak Apri bisa mendalami hadis itu, bisa mempelajari doa-doanya, dan juga akhirnya bisa menuangkan ini sebagai ilmu yang bisa kita bagi. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zaka TV, banyak sekali ternyata hikmah yang diambil oleh seorang Apriyanti Larenta. Tidak hanya bisa menulis gitu, tapi juga mendapatkan ilmu dan juga menuangkan ilmu ini dan membagikannya untuk sesama. Mbak, saya ingin tahu juga nih dari 4 ini, yang mana buku pertamanya? Yang ini adalah buku yang pertama. In Beautiful Design. Iya.
itu ini langsung diterima oleh penerbitnya Oh, iya. atau setelah melewati beberapa penerbit? Oh, tidak, langsung diterima dan hari itu langsung diiyakan untuk diterbitkan. Alhamdulillah Biasanya, ya, Mbak. alhamdulillah, karena memang mereka sangat terkesan. Oke. Karena sebelumnya memang belum ada pernah yang membuat buku seperti ini, naskah desain dengan Microsoft Word. Jadi sehari itu saya datang ke sana, hari itu mereka langsung ACC seperti itu. Nah, Mbak, tadi kan Mbak Apri bilang bahwa mendiskusikannya kepada banyak orang gitu ya, dan mereka yang mensupport untuk segera dibukukan. Kepada siapa aja didiskusikannya, Mbak? Sebetulnya secara tidak sengaja ya, nggak didiskusikan bagaimana, tapi orang-orang yang melihat hasil karya desain saya, mereka selalu terkejut. Oke. Mereka bilang, oh saya nggak pernah melihat Takjub desain begitu ya? seperti ini, ya dengan Microsoft Word itu nggak lazim. Kenapa nggak dibukukan seperti itu? Nah, Mbak, berikutnya gitu ya, banyak sekali pastinya orang yang mungkin mereka tidak tahu ada kisah-kisah menarik di balik itu. Mereka hanya tahu seorang Aprianti Larenta adalah penulis untuk Microsoft Word for Design. Terus mereka sharing gitu, menanyakan banyak hal tentang Microsoft Word. Pastinya kan ada sebuah tantangan tersendiri bahwa setidaknya meskipun ini hal yang tidak sengaja begitu, tapi Mbak Apri juga harus tetap bagaimanapun juga mendalami Microsoft Word. Apakah itu juga dilakukan, Mbak? Iya, bukan mendalami, lebih kepada ke eksperimen. Karena kalau mendalami itu teknik mungkin harus Oke. diperdalam ya. Tapi mendesain dengan Microsoft Word kita tidak perlu Mendalami Microsoft Word teknik, ya? tidak. Yang penting tahu teknik yang saya ajarkan, metodenya sangat mudah sekali. Setiap ibu rumah tangga pasti bisa. Jadi dengan kata melakukannya. lain, meskipun buku ini sudah selesai ditulis, tapi hari-hari Mbak Apri juga tetap untuk Selalu belajar. selalu belajar, Betul mengembangkan desain-desain ini Betul untuk sekali. menjadi desain-desain baru yang lebih inovatif Iya, gitu ya, dan betul pastinya sekali. ditunggu oleh banyak orang. Nah, Mbak, Amin. ada keinginan untuk menulis ini kan berserikah bukunya atau bagaimana? Iya, betul. Sebetulnya saya juga harus menyelesaikan beberapa naskah untuk naskah desain ini karena ada beberapa naskah lagi yang harus saya kerjakan. Tapi untuk sementara saya beristirahat dari menulis buku desain karena saya sekarang ini memfokuskan untuk menulis buku motivasi Islami seperti itu. Motivasi Islami, Islami. ya, benar. Nah, kalau untuk buku berikutnya yang sekarang sedang dalam proses editing ya, penyelesaian, mengapa memilih untuk menulis motivasi Islami, Mbak? Itu datang karena keprihatinan saya ya, melihat bagaimana perkembangan akhlak di tengah masyarakat, bagaimana kekerasan mendominasi berita di televisi, bagaimana anak-anak sekarang selalu tawuran seperti itu. Sepertinya mereka menanggalkan kebaikan yang ada di diri mereka ya, dan juga bagaimana korupsi sangat marak berkembang. Itu membuat saya prihatin. Kemudian timbullah ide bagi saya untuk menuliskan buku untuk mengingatkan, dengan harapan bisa mengingatkan pembacanya bahwa kebaikan itulah yang perlu kita usahakan, bukan hanya materi semata. Jangan sampai karena kita memburu materi kemudian kita menanggalkan kebaikan yang ada di diri kita. Jangan sampai karena uang 100.000 kita menipu seseorang, seperti itu. Contoh gamblangnya seperti itu. Karena itu kemudian saya terinspirasi, saya pikir oke, saya akan menuliskan buku ini. Itu juga atas dorongan kakak saya, karena selama ini dia selalu berkata, ya tuliskan apa yang kamu pikirkan. Karena saya selalu senang memberi motivasi seperti itu. Gitu. Karena itu timbul idenya ya. Nah, Mbak Apri sendiri apakah juga kembali nih Mbak, ini pertanyaannya agak mirip-mirip dengan pada saat kita semua penasaran dengan Microsoft Word-nya gitu. Apakah juga mendalami psikologi? Sebetulnya tidak. Enggak juga. Sama sekali tidak. Jadi itu kembali lagi mengalir begitu saja. Mengalir begitu saja. Mungkin sudah ada di jiwa saya sedikit karena
orang bilang apa yang kita tuliskan itu mencerminkan penulisnya itu sendiri, seperti itu. Karena kalau kita berpikir buruk tentang seorang, maka yang akan kita tuliskan juga ya hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi ya mungkin ya sebagai manusia yang pada ujungnya akan kembali kepada Yang Maha Pencipta, saya berusaha untuk menjadi manusia yang baik, seperti itu. Usaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan di dalam Islam kan dianjurkan memang kalau kita harus menyerukan kepada kebaikan, seperti itu. Dan saya berharap lewat buku saya mungkin saya bisa menyumbangkan sedikit apa yang saya pikirkan dan saya rasakan, seperti itu. Ide dasar menulis motivasi Islami itu tadi dimulai kapan, Mbak? Oktober kemarin. Oktober kemarin ya gitu. Selesai dalam waktu 3 bulan. Kemudian saya menyerahkannya kepada penerbit. Setelah itu 3 minggu kemudian sudah langsung diproses editing. Jadi sekarang sudah selesai pada tahap penyelesaian editing. Hanya memakan waktu sekitar 5 minggu. 5 minggu. Nah, Mbak Apri ini mulai menulis menjadi buku ini tahun 2011. 2010 akhir. 2010 iya. akhir ya. Sekitar gitu. 2011 ya baru bergabung dengan Iya. IIDN. Betul. Dan memang dari relatif setahun ya Mbak sudah menghasilkan 4 dan sekarang mau masuki tahun kedua akan menghasilkan 1 buku lagi. Jadi paling Iya. tidak ada 5 buku. Iya, dan sekarang saya juga sedang melakukan 3 naskah. Oke, 3 naskah itu untuk buku berikutnya setelah Iya. motivasi Islami. Iya. Itu tentang apa Mbak? Masih Atau masih sama. rahasia? Yang saya inginkan adalah mengajak kita kembali pada kebaikan, seperti itu. Oke. Mbak, pertanyaan terakhir. Pastinya sahabat Zakat TV juga sangat tertarik dengan komunitas IIDN dan ingin berkarya seperti Mbak Apriyanti Larenta. Iya. Apa sih, bagaimana caranya untuk menjadi anggota komunitas ini, Mbak? Ya, bagi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin berminat untuk bergabung di kami, bisa bergabung secara langsung apabila mempunyai account di Facebook ya. Iya. Bisa bergabung dengan IIDN, itu adalah grup terbuka di sana. Yang ibu butuhkan hanya mengklik ingin gabung, seperti itu. Setelah itu akan disetujui oleh adminnya. Hanya itu. Mudah ya, Mbak? Iya, sangat mudah sekali. Mbak Apri, terima kasih sudah berbagi. Sahabat Zakat TV, berkeluarga menjalani aktivitas rutin sebagai ibu rumah tangga bukan penghalang untuk berkarya, apalagi menulis. Karena menulis itu adalah setidaknya melatih otak kita agar selalu berpikiran positif, dan itu sudah dibuktikan oleh seorang Apriyanti Larenta. Terima kasih sudah bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah, dan sampai berjumpa kembali di episode mendatang dengan tamu muslimah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Desi.